Pernah sendiri melihat ular besar. Ular apa itu, Pak? Ular besar berkepala kerbau. Ada kemunculan ular naga yang berkepala kerbau. Tempatnya. Munculnya? Iya. Jadi munculnya ular itu dari lupa. Pak Hasan, ya. Pak Hasan, ya. Pak Hasan. Iya, Pak Hasan ini kan nyenengan kan kita bertemu ya secara tidak langsung di wilayah Desa Sumber Manten, Kecamatan Jogoroto, Jombang, nggih Pak nggih. Ten mriki di sini ada sebuah petirtaan atau kolam kuno yang sekarang sudah dipugar oleh masyarakat atau Karang Taruna atau pihak desa menjadi bekas ya, kita bilang bekas objek wisata, yaitu kolam renang. Nah, sebelum adanya objek wisata ini, kolam renang ini ceritanya memang benar-benar tempat itu merupakan petirtaan atau pemandian kuno. Nah, kita dengar dari berbagai sumber ya bahwa di petirtaan tersebut itu kan terkenal sangat angker dan banyak sekali cerita atau hal mistis yang cerita itu sudah turun-temurun atau bukan menjadi rahasia lagi gitu loh di masyarakat. Itu seperti apa? Jenengan yang pernah mengalami ini, kan kita pernah dengar juga jenengan kan pelaku ritual, sering melakukan meditasi di tempat-tempat seperti ini. Pak Hasan, bisa nggak berbagi sedikit cerita tentang kemistisan dari tempat ini? Monggo, Pak. Ya, kalau sejarah dari Sumber Penganten itu memang pernah ada peninggalan sebelum Belanda kerajaan, dilanjutkan para Belanda. Masalah mistis di situ memang banyak dulu waktu masih Gung Lewang-Lewung. Di situ ritual para sesepuh banyak di situ. Pernah sendiri melihat ular besar. Ular apa itu, Pak? Ular besar berkepala kerbau. Pernah berlingkar di Sumber Penganten itu. Jadi ular besar, ular naga gitu mungkin maksudnya. Ular berkepala kerbau. Berkepala kerbau di tengah-tengah kolam itu. Di lingkar di kolam situ. Hilangnya di tengah-tengah. Itu jenengan dijumpai ketika sedang melakukan ritual gitu ya. Ritual banyak orang. Kok jarang yang tahu. Padahal bener-bener ular. Hanya jenengan yang bisa melihat. Sama temanku. Oh, jenengan melakukan ritual itu ada teman yang mendampingi gitu. Ada teman. Itu di malam hari Pak Hasannya? Jam 1. Jam 1 malam. Nah, sekarang masa baru ya banyak yang bukan para suhu, ya anak sekolah campur wisata. Iya. Sekarang akhirnya yang ritual banyak yang ke makam sini. Iya. Makamnya Mbah Kiai Muslim. Jadi di belakang jenengan itu makam Mbah Kiai Muslim. Itu siapa sosok Mbah Kiai Muslim itu, Pak? Mbah Kiai Muslim ya asli Sumber Nganten yang babat desa sebelum Belanda di sini. Yang babat alas. Nah, ini kan termasuk dulunya kampung. Kalau zaman sekarang ini pondok. Kalau zaman dulu itu ya padepokan lah. Nah, ini akhirnya disemayamkan di sini semua. Jadi sekitar sini dulu perkampungan kuno gitu maksudnya? Perkampungan kuno, padepokan lah. Yang dipimpin oleh Mbah Kiai Muslim ini. Pemimpin dari padepokan sini. Terus saya dengar lagi ya Pak Hasan ya, katanya di Sumber Manten itu dulu ceritanya ada sepasang pengantin yang mandi itu hilang. Itu seperti apa itu ceritanya? Nah, posisinya di sana, di sumbernya sana, pemandiannya sana. Memang sejarah. Di situ ada pengantin baru. Mampir dimandikan di situ terus hilang di situ. Pengantin baru dimandikan di situ. Hilangnya di situ. Sampai sekarang tidak ditemukan. Sekarang ya belum ketemu. Sempat dicari nggak, melakukan pencarian gitu waktu hilangnya itu? Dulunya iya, ritual macam-macam ya.
namanya sudah sekarang melegenda sampai sekarang ini. Jadi dua-duanya hilang. Makanya sampai sekarang nggak ada yang berani yang mandi di situ kalau Kemanten Baru. Mungkin ya setelah kejadian itu petirtaan kuno yang mungkin dulu namanya bukan sumber pengantin, dan karena terjadinya insiden itu akhirnya dinamakanlah tempat itu sebagai dengan nama sumber pengantin. Mungkin seperti itu, Pak? Yang jelas itu, kalau menurut saya dulu jelas bukan sumber pengantin, itu hanya tempat petirtaan, tempat pemandiannya Mbak Muslim. Oh iya. Sama murid-muridnya di situ. Karena di situ juga banyak sekali bilik-bilik kamar mandi untuk ganti ya. Kan untuk salin kan sudah disiapkan gitu. Dan juga masih banyak bekas peninggalan batu bata kuno ya Pak di area situ ya. Batu bata kuno zaman kerajaan ada itu, akhirnya dilanjut masa Belanda. Lanjut masa sekarang ini. Kalau melihat fisiknya sekarang itu kan kolam itu kan pakai peluran atau dipondasi era modern. Itu dulunya mungkin pasangan batu bata gitu. Iya, tinggal teruskan aja masa sekarang. Tapi di lantai bawahnya itu masih kelihatan ya bata-bata. Oh, kelihatan semua itu. Bata kuno masih ya. Dan kuno semua ini. Diduga tembus mana Pak itu Pak? Maksudnya, sungai bawah tanahnya itu yang tembus daerah mana? Daerah itu akhirnya sumbernya kan situ, akhirnya tembusnya Sumber Beji. Sumber Beji yang di sana juga ada petirtaan. Ada. Petirtaan Sumber Beji itu ya. Badang Ngoro. Iya Pak Hasan, jenengan kan sebagai pelaku ya ritual orang yang suka berkelana dan bermeditasi di tempat-tempat seperti ini. Ketika melakukan ritual di tempat ini, selain menjumpai sosok ular yang ukurannya sangat besar dan berkepala kerbau, ada suatu hal mistis nggak yang jenengan alami atau yang jenengan lihat di area tempat yang masih sangat keramat ini Pak? Nah itu yang saya lihat langsung di tempat Mbak Muslim ini sampai 3 kali. Apa itu? Berbentuk ular hitam. Di mana itu? Di Batu Nisan itu. Keluar di Batu Nisan atau melingkar? Keluar. Ularnya keluar masuk ke dalam pohon epre ini. Apakah di area Batu Nisan itu ada lubang gitu? Gak ada, makanya tak lihat-lihat gak ada. Pertama tak lihat langsung kok gak ada. Besoknya lagi ada lagi. Besoknya ada lagi. Jadi setiap kali jenengan melakukan ritual di sini pasti dijumpai sosok ular itu. Bahkan sempat tidur di sini. Tidur di sini jenengan? Tidur di sini. Saya sempat dilewati perut saya. Ular itu merambat ular di perut jenengan, hitam ularnya. Hitam tapi pendek, besar tapi pendek. Tapi tidak menggigit ya Pak? Tidak. Hanya melewati badan gitu. Iya, ya mungkin kalau saya gerak mungkin ya gigit. Kena gigit. Sebesar apa itu Pak? Ya, kaki orang dewasa. Sebesar kaki orang dewasa, ya lumayan besar. Cuma segini kok. Andainya kan pendek. Mungkinkah itu perwujudan pusaka gitu Pak? Barangkali dari segi penglihatan jenengan ya. Apakah itu perwujudan pusakanya yang memang sengaja disembunyikan di sini oleh leluhur yang dulu menempati tempat ini? Kalau penguasa daerah sini ya, penguasa alam gaibnya, insya Allah namanya Mbah Joyo. Pusakanya atau? Jadi Mbah Joyo. Jadi mengambil pusaka, ritual apa, kalau tidak dapat izin dari Mbah Joyo, kamu tidak dapat meskipun orang zaman saktinya orang sekarang. Jadi pemegang utama Mbah Joyo saya. Penjaga dari pusaka itu Mbah Joyo. Kalau yang disemayamkan sini Mbah Muslim. Kalau di alam sananya yang punya wewenang itu Mbah Joyo. Itu ya. Hanya satu makam di yang itu yang Mbah Muslim. Di sebelah kanannya itu makam siapa? Anak istrinya. Keluarganya ya. Dan di area sini kan masih banyak. Itu banyak itu makam-makam santri-santrinya dulu. Semua dimakamkan di sini ya. Semua di sini, akhirnya kampungnya dipindah daerah sana. Oh iya Pak, tempat ini sering termasuk punden desa ini ya?
Punden ini yang Bapak Desa Sumber Nganten. Sering dilakukan kegiatan syukuran atau ruat desa di sini? Jadi kalau malam Jumat Kliwon pasti ada orang syukuran. Khotmil Quran di sini dari Pak Kiai Pondok Bejo. Iya. Ada hal apa lagi yang pernah alami Pak di sini Pak? Karena sering kesini jenengan. Selain dari sosok ular itu. Sering ketahuan orang aneh, orang tahlilan, kesurupan juga ada. Orang tahlilan kesurupan? Di sini, langsung di sini kesurupan. Ya, dalam kesurupannya itu seperti apa? Ya langsung tegang, langsung ngomong. Dan ngomongnya wis di luar rombongan. Ngelantur gitu ya? Ngelantur. Apa yang diomongkan itu Pak kira-kira? Ya mungkin nggak cocok sama rombongan situ niatnya. Nggak setuju. Berarti tujuan orang yang melakukan tahlilan atau yang kiainya kan seneng pusaka. Nah di sini nggak ada yang bisa pusaka. Oh gitu. Pusaka sini insya tidak ada yang masih utuh. Tetap terjaga. Belum sama sekali. Terus akibatnya salah satu dari santri atau rombongan itu ada yang kesurupan dan berbicara memang tujuan kalian itu salah gitu ya. Tujuan salah seperti itu ya. Ini tepatnya di desa apa? Sumber Nganten ya. Sumber Nganten ya, yang Jogoroto, Jombang. Yang pernah aku ketahui monyet, pernah ada di sini. Monyet apa? Monyet asli apa? Gimana Pak? Monyet gaib. Berapa ekor kira-kira? 1 ekor. Ini bukan hutan ya. Iya. Tapi sekarang nggak ada ya? Ya, nggak muncul namanya monyet. Oh, gaib. Nah, di kolam itu kan pernah aku disuruh ngambil pusaka, tapi pusakanya kok khas Jawa Barat. Seperti kujang. Seperti kujang tapi diikuti ciung wanara. Ciung wanara itu cemeti bukan? Ciung itu kan manuk, burung, wanara itu ketek. Wujudnya keris, tumbak. Keris ala Pajajaran. Terus sempat dengan pegang atau gimana? Cuma nyala biru gitu di kolam gitu. Di kolam situ. Jadi sangat mistisnya masih sangat kuat ya. Masih utuh pengantin itu ya. Tapi kenapa warga sekitar berani membuat wisata dan pada akhirnya terbengkalai nggak sempat ramai karena memang tempatnya masih sakral dan banyak nilai mistisnya, gitu loh Pak ya, mungkin gitu ya. Tapi ya gitu-gitu nggak ada yang berani mandi los, nggak berani, paling mancing gitu ya. Kalau nggak ada yang mimpin nggak berani. Sering juga dilakukan ritual gitu, orang malam ritual, sering orang mandi di situ. Di Jambas di situ banyak. Pasti ada yang mendampingi ya Pak. Tiap hari pasti ada pendampingnya, ada suhunya. Luar biasa ini Pak Husein ini 3 kali ya ditemui ular naga yang berkepala 3 kali kerbau di situ ya. Tiap sini. Dan mungkin jika jenengan lakukan ritual lagi mungkin masih muncul gitu Pak ya. Muncul lagi. Karena memang benar-benar itu adalah mungkin penunggu dari petirtaan kuno yang ada di sini. Ya sudah Pak Hasan, sudah cukup ya. Ya cukup sekian yang saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Hasan sudah berbincang-bincang dengan kami, meluangkan waktunya untuk menceritakan sebuah tempat yang sangat keramat yang ada di wilayah Jombang ini. Memang kalau mistis itu kan kalau kita ungkapkan, kita sampaikan banyak yang tidak percaya karena itu adalah cerita ya di luar nalar dan tidak semua bisa menerima dengan cerita ini. Tapi kita hidup kan berdampingan dengan mereka. Gaib sendiri dan merupakan salah satu dari rukun iman. Jadi jika salah satu rukun itu tidak genap maka kuranglah dari keimanan orang tersebut. Khususnya orang Islam gitu ya Pak Hasan ya. Ya. Pak Hasan terima kasih waktunya, mudah-mudahan dengan sehat dan panjang umur Pak Hasan. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mas Giso ya.
Ya, ini seorang warga yang menyaksikan penampakan yang ada di dalam pertirtaan yang disebut Sumber Pengantin. Kita nanti akan ke sana, Pak ya. Iya. Kita bicara di sana aja, Pak. Yuk langsung kita ke sana yuk. Sudah? Nggih, monggo ke sana aja. Nah. Ini jalan petunjuknya dulu ya. Nah. Ada kemunculan ular naga yang berkepala kerbau di dalam kolam gitu. Kolam. Ini ada dua ya. Nah, ada dua. Sama ini. Enggak ke sana, enggak agak ke sana. Sini Mas. Oh sini. Oh jalan sini. Sempat jadi wisata Pak ya ini. Terbengkalai ya. Karena memang tirtaan kuno. Tirtaan kuno ya. Enggak cocok kan. Kecuali diputar dikembalikan lagi. Iya, yang kembali ke kunoannya. Nah itu ini dari apa? Dari mana? Dari mana? Oh mandi dari sawah. Iya. Oh, dari sawah. Dari sawah. Munculnya, jadi munculnya ular dari lubang itu. Kelihatan seperti apa? Oh, ini yang Tanduknya. sumber sini. Nah, gitu. Kalau orang ketemu orang sungguhan loh. Kalau nggak sungguh nggak mungkin. Orang Kalau jam 12 malam, punya itu ada nangis. Kalau jam 12 malam. 5 menit lah. Bapak sendiri pernah ya menyaksikan? Itu menampak. Mungkin cuma kliwon bulan lalu sini ketemu. Gimana ceritanya? Munculnya seperti apa? Dan lorong ini Pak bisa tembus kemana? Itu katanya orang-orang sini ke pantai selatan. Bisa tembus pantai selatan. Gaibnya gitu Pak ya? Ya, Orang yang pelaku ritual yang sempat melihat kemunculan ular ini memang bisa sampai tembus ke laut selatan. desa ini sama dengan Sumber Beji. Sumber Beji yang ada di Ngoro. Tembus sana juga ya. Dan ini kan banyak orang mandi, nggak apa-apa ya Mas? Nggak, maksudnya orang-orang ini nggak aman gitu ya? Aman. Aman. Dulunya enggak. Karena tinggal di sini. Ya? Oh, di mana? Mana Pak? Perawan ya. Perawan. Siapa itu? Nggak tahu saya. Kan ceritanya kan dulu kan pernah ada sepasang pengantin yang mandi di sini hilang. Ya, di situ kalau misalnya. Yang di terowongan tadi. Ya, kalau yang tahun 90-an di sini. Anak kecil. Anak kecil yang perawan itu. Kalap gitu Pak. Ya, kawan. Ya, sudah ya? Sudah. Bapak terima kasih ya waktunya ya. Ya, sama-sama.